kita mau ke Woolies atau Woolworths. Itu adalah salah satu tempat di mana kita biasanya belanja keperluan buat seminggu. Dan kali ini Centini pengen bagi-bagi cerita tentang harga-harga yang ada di Woolies. Kami comparing sama harga-harga yang ada di Indonesia. Sebenarnya ada salah satu yang menarik sih, kenapa Centini pengen banget nih bikin satu konten tentang ini, karena kalau dilihat-lihat sebenarnya kan quality jelas bagusan di sini gitu kan. Terus dari harga, nah ini dari harga nih sebenarnya nggak jauh beda sama di Indonesia. Jadi kenapa aku pengen ngajakin teman-teman ngelihat kira-kira kalau grabbing groceries di sini itu variannya itu kayak gimana sih, terus harganya berapa sih, terus kayak misalnya ngasih tahu aja tentang belanjaan Centini setiap kita belanja itu kira-kira kita beli apa aja. Dan seperti biasa Centini ditemenin sama suami tercinta yang selalu setia menemani aku kemana-mana. Jadi setia setelah ini juga ngeditin ya, tapi harus dipijit dulu chin. Ya pokoknya gitu deh, nanti kita bakalan tentang belanja di Australia bersama Centini. Kalau di sini kita sebutnya City Center karena ini adalah satu-satunya daerah yang bisa kita sebut agak-agak rame karena kita tinggal di daerah Tolga. Jadi itu kayak bener-bener residential aja, di pinggir-pinggir kadang cuma ada pohon-pohon, terus gitu baru rumah. Ini kita mau masuki salah satu area yang selalu kita kunjungi kalau misalnya mau belanja, makan atau sekedar hangout. Nama daerahnya adalah Atherton. Atherton ini sekitaran 5 menit drive or 10 minutes or approximately roughly segitulah. Buat penyuka Tim Tam, kalian pasti bakalan seneng banget kalau belanja di Australia karena berbagai macam rasa ditawarkan, dari mulai kayak rasa Black Forest, kayak ini Black Forest hutan hitam, terus ini ada rasa mint, ada salted caramel, terus ada rasa coconut. Tadi kayak ada rasa coconut deh, enggak deh, ini rasa mango, tuh ada rasa mango juga di atas. So it's like probably gonna be a heaven for you guys who love Tim Tam. Dan sampailah kita di international food section. This is the whole Japanese thing. Aku mau beli. Nah, mana Indomie? Nah ini dia Indomie. Tuh, jadi kamu ke Australia nggak usah jauh-jauh, nggak usah berat-berat bawa Indomie. Di sini juga ada Indomie, dan selalu habis, ya nggak sih? Lihat nih, sectionnya, yang lain tuh masih full dan Indomie doang yang habis. Ya, orang sini tuh selalu nyebutnya mie goreng. Orang sini tuh nyebutnya bukan Indomie tapi nyebutnya mie goreng. This is Mama Susan. Ini teman kita. Say hi to everyone in Indonesia. Ini teman kita picking, dia juga teman aku picker. Dan Mama Susan is coming from which country? Vanuatu. Vanuatu is a small island next to Australia, right? The Pacific Islanders. Pacific Island. Yeah, this is Mama Susan. And Mama Susan is our mama. Oke, dan sampailah kita di veggie section shelf. Dan bisa kamu lihat di sini kol ya, padahal itu setengah nggak dipotong. Harganya 4,20. Sepotong kol aja harganya 50.000 Cin. Kenapa ya? Mungkin tapi
Setelah sekarang aku kerja di farm, aku sekarang ngerti kenapa harga buah-buahan dan harga sayuran bahkan lebih mahal dari daging. Karena untuk membayar pekerjanya aja, kita nih yang picking itu mahal. Per jamnya itu bisa $23. Jadi ya mungkin ya dari biaya produksinya pun mahal. Entah itu mungkin it should take a long time to just wait they're grown gitu kan. Nih kayak harga-harga kentang nih. Segini mini potatoes. Ini harganya $2. Terus ini ada buncis. Namanya di sini peanuts. Harganya di sini $5. Terus ada apa lagi ya? Ada jagung. Jagung segini doang. Jagung cuma kayak beberapa biji, 9 biji itu harganya $5. Pokoknya di sini kalau sayur-sayuran mahal banget. Nih ya, ada cabai. I'm gonna show you how much is the chili here. Nah, ini dia percabean. Guys, please look at this, guys. Ternyata cabai nggak mahal di Indonesia aja, di sini mahal, per kilonya itu sampai $18. Dan di sini yang dan ini cabai rawit lebih mahal lagi, $25 per kilonya. Jadi di sini cabai itu aku masih ada kok. Jadi cabai itu di sini barang langka banget dan barang yang mahal kalau menurut kita. $18 sekilo itu. Ih, mahal banget. Dan sekilo banyak kali. Dan ini adalah chili yang cuma berapa biji nih? Nggak nyampe 10 deh, ada 8 biji doang. Harganya guys $3 guys. Gue coba matiin dulu. Mau lihat baterainya. Taruhnya tukang gorengan di dia. Kamu lagi liatin apa, Boy? Sirsak. Mahal banget nih. Berapa harganya? $9 sekilo sih, cuman di paling sekilo 3 atau 4 biji kan. Iya. Aduh guys, sirsak yang biasanya di Indo itu di jus harganya mungkin 10.000, 15.000. Di sini 3 biji aja 100.000 guys. Sedihnya. Di sini jadi mereka nyediain kayak free fruit for kids Australian grown. Jadi kalau misalnya kamu belanja sama anak-anak, you can just grab fruit and then you can just give it to the kids, biar nanti anak-anaknya nggak rewel. Jadi kasih buah-buahan buat ngemil dan nemenin ibunya belanja ya. Aku mau kasih tahu dulu nih, kayak misalnya alpukat ya, ini kayak sedikit surprising sih. One of my friend is avocado picker. Dan kenapa? Iya, ini adalah avocado yang suka dipetikin sama teman-teman aku juga. Iya, Orsa yang dipetikin si Zora. Oke, ini adalah salah satu avocado yang kok nggak fokus sih. Nah, ini adalah salah satu avocado yang dipetik sama teman aku. Nama farmnya Orchard, dan ini adalah mungkin salah satunya adalah dipetik oleh teman-teman aku. Harganya, bikin sini ya. Harganya $5. $5 itu untuk 2 biji. Mahalnya. Satunya $3. Berarti kalau misalnya satu $3 dikerupiahin 30.000. Sedangkan di Indonesia 30.000 bisa dapat berapa kilo? 2 kilo kali ya. Lumayan mahal. Jadi it's also brilliant. Jadi di sini tuh segalanya memang harus dikasih informasi gitu, guys. Jadi kayak misalnya pisang nih ya. Pisang ini harganya 2,30 per kilo. Mungkin satu gini ya per kilo ya. Satu gini per kilo biasanya. Dan di sini tuh ada keterangan. Jadi kalau misalnya warnanya masih hijau kayak gitu, warnanya masih hijau, itu berarti artinya belum matang. Jadi kamu bisa just let it for a few days, baru dimakan setelah warnanya kuning seperti ini. Terus ini aku akhirnya beli ini yang chicken drumstick smoke, yang udah di smoke chicken drumstick. Jadi aku tinggal masukin nanti bumbu rempah-rempahnya kayak kuning, terus bawang putih, terus ketumbar, segala macam. Jadi kita beli sosis ya. Nah, aku biasanya beli sosis ini karena lumayan enak daripada yang harganya $8. Jadi ini ada juga yang varian $8, isinya entah berapa, ini banyak banget. Tapi terkadang nggak habis karena terlalu gede dan biasanya asin dan nggak enak. Ya, money comes with quality lah. Dan akhirnya aku mau beli yang ini deh.
Iya, aku mau beli sosis. Dan akhirnya aku mau memutuskan untuk membeli Australian beef sausages. Dan ini enak, harganya $5 aja. Dan untuk yang suka makanan sehat, ini juga gluten free, so it's good for your diet. Dan sampailah kita di bagian blueberry section. Alas, tumpah ini mah, bukan sama aku. Tumpah. Ini blueberry. Ini adalah blueberry yang dijual di sini, tapi ini bukan blueberry yang biasa kita picking ya. Ini beda merek. Ini namanya gourmet blueberries Portsmouth. Kalau yang kita itu apa? Dricos ya. Nah ini, Oh iya. ini ada di Dricos, tapi ini raspberry bukan blueberry. Bukan yang kita petik ini ya? Hah? Bukan yang kita Bukan. petik. Itu kita kan blueberry petiknya, itu raspberry saya. Dan ternyata mahal banget. Nah, ini harganya $4,90 guys. Satu blueberry, satu panet. Ini kita sebutnya satu kotak ini itu satu panet. Dan untuk picking satu panet ini, kita itu bisa dibayar 1 sampai $1,5. Dijual lagi 4,80 benghar etanya anu bogana. Terus kayak apa lagi ya? Terus kayak gini, kayak apa? Bokcoy, pakcoy. Satu ikat gitu 30.000. Makanya kalau di sini itu makan sayur itu jarang karena mahal. Ini dia buat kamu-kamu yang suka pada males masak karena kebanyakan juga kan kerjanya di farm, waktunya dikit gitu kan, buat masak atau segala macam. Biasanya mereka beli ini hot roast chicken. Dan ini lumayan worth it sih kalau menurut aku. Untuk sebesar ini, satu whole chicken itu harganya hanya $7 aja, $8. Dan ini bisa cukup buat 3 hari atau 2 harian ya. Karena whole chicken guys, dan rasanya enak banget. Macam-macam di sini, ada yang kambing juga, roasted lamb. Ada roasted lamb, terus ada roasted beef, ada juga hot corn beef, dan ada juga, nah ini yang chicken free range itu, yang tadi anu ayamnya dikencarkan. Harganya memang lebih mahal karena mungkin ayam-ayamnya lebih enak. Nah guys, kalau di sini justru roti, susu, keju itu tergolong murah kayak gini nih. Kita mau beli white bread, Mau yang ini white toast mana? gitu. Kayaknya aku lebih suka yang grain deh. Yang ini? Di sini tuh roti cuma 85 sen aja tuh, bisa dilihat kan harganya. Nah, 85 sen itu ya segede-gede gini lah, lumayan ya. Kalau di Indo sih memang agak mahal. Nah, biasanya kita juga kalau buat bekal sarapan biar cepet itu kita suka minum ini Up and Go. This is my favorite, banana. Oke, sekarang kita mau check out. Mana? Ini slogan playboy. Nah, sekarang kita mau bayar. Cuman kalau di Woolies atau di Coles itu, gimana pun sih kayaknya tempat perbelanjaan di Australia. Kita dulu. Nah, kita bisa bayar self service gitu, bisa dilihat di sini. Nah, sini kayak gini. Tapi karena aku punya kartu membernya, coba liatin dulu boy. Ini kartu rewards dari Woolworths. Nah, sebelum kita scan barangnya, langsung kita scan dulu si kartunya di situ. Okay, it's ready to go.
gambaran kalau belanja di Australia itu kayak gimana. Harganya sebenarnya nggak jauh beda loh sama yang di Indo. Kayak misalnya tadi mungkin perbedaannya hanya cuma beda di buah-buahan sama sayur-sayuran aja yang sedikit agak lebih pricey. Tapi untuk daging, terus kayak barang-barang yang lainnya itu sebenarnya masih that's okay lah, nggak terlalu mahal. Nah, jadi kalau misalnya kalian berpikiran untuk ke Australia, no worries, it's gonna be pricey a bit, tapi kalau belanja ya sesuai kebutuhan lah ya. Oke guys, oke kalau gitu thanks for watching guys. Nanti kita jalan-jalan lagi barengan sama Centin di lain cerita dan lain hari. So okay guys, I'll be seeing you maybe in Australia someday soon.